Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa syarah dari kitab Al-Hikam ini jumlahnya puluhan, dan yang kita baca ini adalah syarah hikam karya Imam Abdullah bin Hijazi yang dikenal dengan nama Imam Asy-Syarqawi. Kali ini memasuki hikmah dari kitab Al-Hikam yang kedua. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Maknanya iradatuka utawi olehe ngarepakene ira, iradatuka utawi olehe ngarepakene ira at-tajrida ing maqam tajrid. Tajrid di sini artinya mengosongkan diri dari sebab-sebab. Sebab-sebab itu seperti bekerja, berusaha, mengosongkan diri dari bekerja, mengosongkan diri dari berusaha. Padahal ma'a iqamatillahi sertane manggonakene Allah iyyaka ing iya sira, iyyaka ing iya sira manggonaken fil asbabi ing dalem piro-piro sebab. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, keinginanmu pada makom tajrid, yaitu mengosongkan diri dari sebab-sebab, tidak bekerja, tidak usaha, tidak berobat ke dokter, itu adalah sebab-sebab. Padahal Gusti Allah masih menempatkan kamu pada makom sebab-sebab, pada makom asbab, yaitu sabab-sabab. Kata beliau, keinginanmu pada makom mengosongkan diri dari sabab-sabab, padahal Allah menempatkanmu pada makom sebab, pada makom al-asbab, makom sabab-sabab. Ini termasuk iku minas syahwati, saking syahwat al-khafiyyati kang samar. Memang
dalam Al-Quran ada disebutkan makom tajrid, diantaranya seperti apa itu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu ketika Nabi Zakaria memasuki kamar yang ditempati Maryam, ketika itu Sayyidah Maryam masih anak-anak. Setiap Nabi Zakaria memasuki kamarnya Maryam, di situ Nabi Zakaria menemukan rizki yang didatangkan langsung oleh Allah untuk Maryam, tanpa harus bekerja, tanpa harus berusaha, yaitu dalam ayat kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, di situ Nabi Zakaria menemukan ada rizki di sisi Maryam. Ini contoh makom tajrid. Tapi kalau kita ini masih makom asbab, yaitu masih harus berusaha, masih harus bekerja. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, beliau mengingatkan, keinginanmu pada makom tajrid, padahal Allah masih menempatkan kamu pada makom asbab, makom sebab-sebab, itu termasuk syahwat-syahwat yang samar. Manane iradatuka ay tegese mailu nafsika, condonge atine ira, ayyuhal muridu, endi-endi, eling-eling murid artinya orang yang ingin mendapatkan wusul kepada Allah, orang yang ingin sampai kepada ma'rifatullah, itu dinamakan murid, atau bisa disebut juga salik, orang yang menempuh perjalanan dengan melakukan ibadah zahir maupun batin untuk bisa wusul kepada Allah. As-sadiqu kang bener, hatimu condong ilat tajridi maring nyepi, yaitu mengosongkan diri anil asbabi saking piro-piro sebab, sifate al asbabi al-zahiriyati kang bangsa zahir. Keinginanmu wahai murid untuk bisa mengosongkan diri dari sebab-sebab yang zahir, ayat tegese khuru juga metuwe ira, metu anha saking al asbabi zahiriyah, wa ajabu mu'anatiha lan ora anane nemen-nemeni al asbabi zahiriyah, padahal ma'a iqamatillahi sertane manggonakene Allah, ma'a iqamatillahi sertane manggonakene Allah, iyyaka ing iya sira manggonaken fil asbabi ing dalam piro-piro sebab, padahal Gusti Allah menempatkan kamu pada makom asbab, yaitu makom harus berusaha, harus bekerja, ketika sakit masih harus berobat, tetapi kemudian kamu ingin mengosongkan diri dari sebab-sebab. Ini termasuk syahwat yang samar, termasuk hawa nafsu.
Wa alamatu zalika utawi tandai mengkono-mengkono iqamatillahi iyyaka fil asbab iku ayyuhayyi'a yenta nyediaaken sapa Allah iku ayyuhayyi'a yenta nyediaaken sapa Allah ka ing sira iku ayyuhayyi'aha laka iku ayyuhayyi'a yenta nyediaaken sapa Allah ha ing al asbab Allah menyediakan laka maring ira wa anta jida lan yenta nemu sapa sira nemu as-salamata ing selamat fi dinika ing dalam agama ira inda mu'anatiha ing dalam sandinge nemen-nemeni al asbab wayang qati'a lan dadi putus biha kelawan al asbab apa toma'uka ngarep-ngarepe ira apa toma'uka ngarep-ngarepe ira ngarep-ngarep amma saking barang biaidin nasi kang ing dalem piro-piro tangane piro-piro manusia. Ini baknya bak dzarfiyah, jadi langsung diberi makna kang ing dalem piro-piro tangane piro-piro manusia. Wala yushghila lan ora nungkulaken wala yushghilaka amma anta fihi min wadhaifil ibadatil zahirah wal ahwalil batinah. Wala yushghila lan ora nungkulaken apa ma bi aidin nas ora nungkulaken ka ing sira amma saking barang anta kang utawi sira iku fihi ing dalem ma bayane min wadhaifil ibadati saking piro-piro kegiatan piro-piro ibadah. Bayane min wadhaifil ibadati saking piro-piro kegiatane piro-piro ibadah Allah Allah hirati kang zahir Allah-hirati kang zahir Allah-hirati kang zahir. Wal ahwali lan piro-piro tingkah al batinati kang batin. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, keinginanmu pada makom tajrid yaitu mengosongkan diri dari sebab-sebab yang dimaksud al-asbab ini dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. Yang dimaksud al-asbab itu artinya ma yutawassalu bihi ila gharadima yunalu fid dunya, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai alat penghubung untuk mencapai tujuan-tujuan dunia, seperti
Kita kalau ingin membangun rumah, ya tentu harus berusaha terlebih dahulu. Kita ingin haji, ya tentu harus bekerja, berusaha, kemudian hasilnya bisa untuk mendaftarkan haji. Lah itu sebab-sebab. Tetapi kemudian kamu ingin mengosongkan diri dari sebab-sebab itu, padahal Gusti Allah masih menempatkan kamu pada makom untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berikhtiar. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang demikian itu adalah iku minasyahwati, saking syahwat, ay tegese min syahawatin nufusi, saking piro-piro syahwate, piro-piro nafsu, allati kang tad'u kang ngajak apa allati syahawatin nufus, ngajak ilaiha maring syahawat, sifate asyahwati al-khafiyati kang samar. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, keinginanmu itu termasuk dorongan syahwat. Kenapa disebut dorongan syahwat? Karena keinginanmu itu tidak menyesuaikan dengan kehendak Allah. Keinginanmu itu hanya menyesuaikan dengan keinginan dirimu sendiri, tapi tidak menyesuaikan kehendak Allah. Wa kanat lan ana opo irodah, ay irodatu kat tajrid, anaiku syahwatan diarani syahwat. Keinginanmu yang menginginkan makom tajrid, padahal Allah masih menempatkan kamu pada makom berusaha, makom bekerja. Ini dikatakan syahwat, sebabnya adalah li'adami wuqufika, karena ora anane ningali sira, ora ningali ala muradi sayyidika, ingatase kang dikarepaken bendarai ila. Karena ini tidak sesuai dengan kehendak Allah yang menjadi junjunganmu. Wa muwafaqatika lan olehe nyocoki ira, wa muwafaqatika lan olehe nyocoki ira, nyocoki murada nafsika ingkang dikarepaken atine ira. Itu hanya mengikuti keinginan hatimu saja, hanya mengikuti nafsumu saja, bukan mengikuti kehendak dari Allah yang menjadi junjunganmu. Kemudian wa khafiyatan, ay wa kanat lan ana opo irodah, ana iku khafiyatan syahwat kang samar, dikatakan bahwa keinginanmu ini adalah syahwat yang samar, sebab li anna zahira dzalika, karena setuhune zahire mengkono-mengkono iradah iku anna muradaka setuhune kang dikarepaken ilah bitajarrudi kelawan nyepi, yaitu mengosongkan diri dari bekerja, mengosongkan diri dari berusaha, mengosongkan diri
dari berobat, umpama sakit, iku al-inqita'u jungkung mari disepuh fokus ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Secara zahir memang kelihatannya bagus, yaitu ingin fokus ibadah kepada Allah. Secara zahir kelihatannya itu adalah baik, yaitu ingin fokus ibadah kepada Allah, wa taqarrubu lan gawe parek ilaihi maring Allah. Memang secara zahir itu baik, tetapi wa batinuhu utawi batine dalik iku anna muradaka setuhune kang dikarepaken ira, iku anna muradaka setuhune kang dikarepaken ira iku asyuhratu masyhur, iku asyuhratu terkenal bil wilayati kelawan dadi wali. Maka Imam Ibnu Athaillah mengingatkan keinginanmu pada makom tajrid, padahal Allah masih menempatkan kamu di dalam makom asbab, yaitu makom di mana kita harus bekerja, harus berusaha. Itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Mengapa demikian? Karena pertama, kamu tidak melihat kehendak Allah yang menjadi junjunganmu dan hanya menyesuaikan diri dengan keinginanmu saja, dengan keinginan nafsumu saja. Kemudian dikatakan tersembunyi karena secara zahir tujuannya itu baik, yaitu tujuannya mengosongkan diri dari bekerja, dari berusaha, adalah fokus untuk ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi secara batin justru keinginanmu adalah agar kamu itu menjadi terkenal sebagai wali. Ini makanya disebut oleh Imam Ibnu Athaillah sebagai hawa nafsu yang tersembunyi. Liyaqsida supaya ngejar, oh pakai tak, litaqsidakan nasu bil i'tiqadi wat taqarrubi ilaika, litaqsida supaya neja ka insira sapa annasu piro-piro manusa bil i'tiqadi kelawan nekadaken, biar orang-orang di sekelilingmu itu meyakini kamu adalah wali karena sudah tidak perlu berusaha, duitnya datang sendiri. Wattaqarruba, tadi litaqsidakan nasu bil i'tiqadi wattaqarrubi, wattaqarrubi atof pada bil i'tiqadi, wattaqarrubi lan gawe parek ilaika maring sirah, biar orang-orang di sekelilingmu itu mendekati kamu. Kemudian fataqta'a maka megot sapa sira, fataqta'a maka megot sapa sira amma saking barang anta kang utawi sira iku bisodadihi kelawan madhep emak. Faqad qala maka teman-teman wis dawuh sapa al-arifuna piro-piro wong kang makrifat, orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang-orang yang sudah makrifat,
sudah mampu melihat zat Allah dengan mata hati mereka, orang-orang yang sudah bisa menyaksikan Allah dengan batin mereka. Dawu ing iqbalun nasi utawi madhepe piro-piro menusa alal muridi ing atase murid, menghadapnya manusia kepada seseorang yang masih tingkatan murid, masih proses, berarti belum usul, masih proses untuk bisa sampai kepada Allah, masih dalam proses, tetapi diuji. Manusia di sekelilingnya menghadap. Itu kata orang-orang yang ma'rifat, jika manusia menghadap kepada seseorang yang masih tingkatan murid sebelum ia mencapai kesempurnaan, itu adalah racun yang mematikan. Ini ujian. Jadi kalau seumpama belum sempurna, tahu-tahu orang-orang di sekelilingnya berdatangan meminta doa, meminta barokahnya, padahal masih tingkatan murid, masih tingkatan orang yang masih dalam proses menuju wusul kepada Allah. Itu hati-hati. Ujian itu sebenarnya adalah summun qatil, racun yang bisa mematikan. Hati-hati. Iqbalun nasi utawi madhepe piro-piro manusa alal muridi ngatasé murid qabla kamalihi ing dalam sedurunge sempurnane murid, iku summun racun, sifatnya summun batilun kang mateni. Itu adalah racun yang mematikan, sebab masih dalam proses. Tapi diuji orang-orang di sekelilingnya, minta barokah, minta doa. Yang ini ngamplopi, yang ini membawa hadiah-hadiah. Hati-hati kalau masih dalam tingkatan murid, tetapi kemudian banyak orang di sekelilingnya yang menghadap sebelum orang ini mencapai kesempurnaan, tetapi orang-orang di sekelilingnya menghadap. Hati-hati, itu adalah racun yang bisa mematikan. Warubamang qata'ta lan kadang-kadang jadi putus sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono iqbalun nasi alal murid, ujian menghadapnya orang-orang di sekelilingnya untuk mendapatkan barokahnya, mendapatkan doanya, padahal masih tingkatan murid yang belum sempurna. Ini kadang-kadang bisa memutuskan an wadhaifika, saking piro-piro kegiatan ira, justru merasa wah saya ini sudah dekat dengan Gusti Allah karena orang-orang di sekeliling saya banyak yang ingin menemui saya, ingin menghadap saya, ingin meminta barokah kepada saya, padahal masih tingkatan murid. Nah, ini bahayanya bisa memutuskan dari kegiatan-kegiatan ibadah wa auradika lan piro-piro wiridan ira. Kemudian wasirta lan dadi sapa sira, wasirta lan dadi sapa sira, dadi iku tataqallau ningali sapa sira
ningali lima maring barang bi aidin nasi kang ing dalem piro-piro tangane piro-piro manusia. Akibatnya justru akan kepencut, akan terpesona dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain, pengen dipai, pengen diberi. Sebaliknya, wa iradatuka utawi ngarepakene ira al asbaba ing piro-piro sebab. Ini kebalikannya yang pertama. Orang sudah mencapai makom tajrid, lalu ingin melakukan sebab-sebab, ingin membuat sebab-sebab. Orang sudah mencapai makom tajrid, tapi kemudian ingin melakukan sebab-sebab. Ini berarti, kata Imam Ibnu Athaillah, berarti dia ini turun dari himmah yang tinggi, turun dari cita-cita yang luhur. Ini artinya wa iradatuka utawi ngarepakene ira al asbaba ing piro-piro sebab. Manane al asbaba ing kene ayat tasabbuba tegese gawe sebab, wal iktisaba lan berusaha. Padahal ma'iqamatillahi sertane manggonakene Allah iyaka ing iya sira manggonaken fit tajridi ing dalem makom tajrid. Keinginanmu melakukan sebab-sebab, padahal Allah telah menempatkan kamu di dalam makom tajrid, makom mengosongkan diri dari sebab. Ini kebalikannya yang pertama tadi. Ayat tegese bi ayyassaro kelawan yenta gawe gampang sapa Allah, bi ayyassaro kelawan yenta gampangaken sapa Allah laka maring ira gampangaken al-quta ing makanan pokok. Maknanya kisepu makanan pikuatan, yaitu makanan pokok. Oleh gampangaken min haitsu la yahtasibu, min haitsu saking arah-arah la yahtasibu kang ora nyana sapa sira. Padahal Allah sudah memberikan kemudahan bagimu mendapatkan makanan dari arah yang tidak kamu duga-duga. Wa ja'ala lan wis ndadeaken sapa Allah nafsaka ing atine ira, ndadeaken mutmainnatan ing tenang, inda ta'adzurihi ing dalem sandinge angele al-qut. Ketika makanan itu tidak ada, ketika makanan itu sulit didapat, tetapi Allah menjadikan hatimu tenang. Muta'alliqatan kang berkaitan bi maulaha kelawan Allah kang dadi bendarane nafsaka. Muta'alliqatan kang berkaitan atau kang berhubungan bi maulaha kelawan Allah kang dadi bendarane nafsaka. Wadumta lan langgeng sapa sira, wadumta lan langgeng sapa sira alal istighali ing atase ketungkul biwaba ifil ibadati kelawan piro-piro kegiatane piro-piro ibadah. Yang kedua ini justru kebalikannya yang pertama. Orang sudah ditempatkan Allah di dalam makom tajrid, kemudian justru ingin melakukan sebab-sebab.
malah kepengennya usaha. Padahal Gusti Allah sudah memudahkan kepadanya bisa mendapatkan makanan tanpa harus bekerja, mendapatkan makanan dari arah yang tidak diduga-duga. Tapi kemudian ia justru ingin melakukan sebab-sebab. Itu berarti, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, berarti orang ini turun dari himmah yang luhur. Iku inhitatun mudun anil himmati, saking sejak atau cita-cita al aliyati kang luhur. Alasannya apa? Liirodatika, kerana ngarepaken ila, ngarepaken arruju'a ing kembali ilal khalqi maring makhluk. Dikatakan turun karena orang ini justru ingin kembali kepada makhluk ba'da ta'alluqi ing dalam sawise, ba'da ta'alluqi ing dalam sawise gumantung, pada ta'alluqi dalam sawise gumantung bil haqqi kelawan Allah kang maha hak. Padahal walau lam yakun, lamun ora ana apa illa mukhalatatu abna'id dunya, walau lam yakun lan lamun ora ana apa illa mukhalaqatu abna'id dunya, angin nyampuri piro-piro anak lanange dunya, fima ing dalem barang hum kang utawi abna'id dunya iku fihi ing dalem ma, jawab lau lakana maka yaktine ana apa lam yakun illa mukhalaqatu abna'id dunya, ana iku kafian nyukupi fi danaatil himmati ing dalem asore sejak. Jadi orang yang sudah ditempatkan Allah dalam maqam tajrid, tapi kemudian dia ingin melakukan sebab-sebab, itu berarti dia turun dari cita-cita yang luhur. Jadi fal wajibu maka utawi kang wajib alas saliki ing atase wong kang ngambah iku ayam kusa yen ta netepi sapa al asalik, iku ayam kusa yen ta manggon sapa asalik, yen ta netepi sapa asalik, netepi fima ing dalam barang aqoma kang wis manggonaken hu ing asalik sapa al haqqu Allah kang maha hak fihi damma. Tugasnya salik, orang yang merintis menuju usul kepada Allah itu salik. Orang yang menempuh perjalanan dengan melakukan ibadah-ibadah zahir maupun batin agar bisa usul kepada Allah, ini namanya salik. Salik sebaiknya diam sesuai dengan apa yang telah ditempatkan Allah baginya. Umpama masih makom sebab, ya tetap berusaha. Tapi ketika sudah mencapai makom tajrid, ya tetap bertahan pada makom tajrid. Jangan kemudian malah kepengen makom asbab, itu berarti turun derajatnya. Wa yardolan ridho sopo asalik bihi kelawan ma hatta yatawalla, sehingga menguasai sopo Allahu Allah ikhrajahu ing ngetokaken asalik, ikhrajahu ing ngetokaken asalik
minhu saking ma. Wala yakhruju lan ora metu sapa as-salik binafsihi kelawan awak dheweke as-salik wa iradatihi lan kekarepane as-salik. Dia tidak boleh keluar sendiri, keluar hanya karena keinginannya sendiri. Wa taswili syaitani lan olehe nguasai syaitan, wa taswili syaitani lan olehe nguasai syaitan. Akibatnya apa? Akibatnya fayaqau, maka jatuh sopo as-salik, maka tumiba sopo as-salik, jatuh sopo as-salik fi bahril qati'ati, ing dalam lautane terputus saking Allah. Ini bahaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah dzalik. Wal iyadu utawi nyuwun perlindungan iku billahi ta'ala, kelawan Allah Ta'ala. Demikianlah apa hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, yang kemudian disyarahi oleh Imam Abdullah bin Hijazi atau yang masyhur disebut Imam Asy-Syarqawi. Mudah-mudahan kajian ini bisa membawa barokah untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.